Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Dewi Mariam. Beberapa waktu lalu, 13 orang terduga teroris ditangkap oleh aparat Densus 88 Mabes Polri di Merauke. Selain itu, pada bulan Maret lalu, juga ada kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh pasangan suami istri di halaman gereja Katedral Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan membahas mengenai membedah perkembangan kelompok terorisme di tanah air. Bersama saya sudah bergabung bersama saya Bapak Dr. Sidra Tahta Muhtar sebagai pengamat radikalisme dan terorisme. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Dewi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik, sehat-sehat ini. Kita mengikuti prokes supaya tetap sehat Baik, dan tercegah sehat ya. dari COVID ya. Iya, luar biasa, Pak. Ya. Baik pemirsa, sebagai informasi, di sini kita sudah menerapkan protokol kesehatan dan kita juga sudah menjaga jarak ya Pak ya. Oleh karena itu sebelum kita mulai bincang-bincang, kita akan melepaskan masker terlebih dahulu. Iya. Baik pemirsa, mengenai terorisme, sebetulnya apa sih itu terorisme dan bagaimana perkembangan di luar sana? Kita akan tanya langsung sama Pak, saya panggil Pak Sidra begitu? Sidra, ya. Pak Sidra ya, betul ya. Ya, Pak Sidra, bagaimana perkembangan terorisme di Indonesia, Pak? Sangat menarik untuk membahas tentang bagaimana dinamika dan perkembangan terorisme di tanah air dewasa ini, ya. Karena memang selama pandemi COVID ini sejak 1,5 tahun yang silam, radikalisme dan terorisme itu masih tetap dalam kategori tumbuh berkembang. Dan bahkan ditambah oleh berbagai bentuk baru dari perkembangan jaringan terorisme itu. Jadi misalnya FPI yang tadinya itu tidak dianggap sebagai bagian dari organisasi terorisme, belakangan ini banyak fakta yang menjelaskan keterkaitan antara radikalisasi FPI yang dikategorikan sebagai bentuk-bentuk ancaman teror ya. Saya mendapat penjelasan dari sejumlah orang yang otoritatif untuk itu yang mengatakan bahwa di banyak daerah itu banyak tumbuh radikalisme baru yang salah satunya disebabkan oleh meningginya sejumlah konflik ya, misalnya tokoh FPI yang di dalam proses peradilan lalu berimplikasi terhadap munculnya radikalisme di kalangan anggotanya. Baik Pak, mungkin saya dan juga pemirsa di rumah mungkin masih sedikit bingung antara radikalisme dan terorisme. Apakah itu definisi yang berbeda atau bagaimana Pak? Iya. Atau mungkin sama begitu? Radikalisme itu adalah prakondisi menjadi teroris. Jadi ada berbagai tahapan yang membuat orang dari menjadi radikal menjadi seorang teroris. Karena terorisme itu tindakan pelanggaran hukum yang dikategorikan sebagai tindakan kejahatan atas kemanusiaan dan kejahatan terhadap hukum gitu. Nah, sementara radikalisme itu sendiri adalah unsur-unsur yang terkait dengan pola pikir dan pola tindak dari masyarakat yang mungkin tidak berdasarkan pada ideologi negara seperti Pancasila, tapi dikaitkan dengan ideologi keagamaan yang dipahami secara kaku dan secara tekstual. Jadi sehingga yang dipahami sama orang-orang radikal itu adalah pandangan bahwa dunia itu berada pada dunia yang tidak berdasarkan kepada hukum Tuhan. Dan mereka ingin hijrah atau pindah ke dalam tatanan dunia yang mereka sebut sebagai dunia yang ideal. Yeah. Nah, itulah yang menjadi penyebab orang-orang yang punya akar radikalisme di Indonesia itu ribuan orang pindah ke basis ISIS ya di Timur Tengah, dan ternyata mereka itu memimpikan dunia yang ideal. Dunia yang ideal menurut keyakinan pemahaman keagamaan mereka yang menurut saya pemahaman yang sempit. Berarti bisa dibilang bahwa radikalisme itu adalah konsep, secara konsep begitu, dan terorisme itu adalah aksi begitu Pak? Ya, kalau dalam konteks Indonesia memang radikalisme itu banyak bentuknya ya.
ada radikalisme petani dulu dalam konteks perlawanan kaum tani terhadap tuan tanah ya di masa era 60-an. Nah, tapi radikalisme yang tumbuh pada era 90-an ini adalah radikalisme keagamaan yang ingin bertujuan secara politik melakukan upaya mengubah haluan negara dari ideologi negara berdasarkan Pancasila menjadi ideologi negara menurut pemahaman mereka, misalnya ya bisa khilafah, bisa pemahaman keagamaan yang mereka yakini bahwa harus berdasarkan pada hukum Tuhan. Nah, dalam konteks negara, hukum positif kita melihat itu kita harus mengacu kepada konstitusi negara secara konsep kebangsaan kita, sehingga menurut saya keyakinan keagamaan harus berirama dengan bagaimana dasar-dasar konstitusi dan dasar-dasar kebangsaan yang kita anut. Yang kita sepakati adalah ini negara berdasarkan Pancasila. Nah, memang debat di balik perkembangan radikalisme dan terorisme itu memiliki akar yang sama, yaitu misalnya dari munculnya deklarasi atau proklamasi Darul Islam dari Kartosuwiryo dan pendukungnya, dan diikuti oleh sejumlah wilayah, misalnya di Aceh, kemudian di Sulawesi Selatan, di Lampung, di Bima, dan di beberapa tempat yang lain, yang di dalam perkembangannya itu muncul menjadi satu kekuatan ya pada zaman Orde Baru itu namanya Al-Jamaah Al-Islamiyah. Itu dideklarasikan oleh Abu Bakar Bashir, dan kemudian melakukan pelarian di Singapura, di Malaysia dan kemudian Jamaah Islamiyah itu menjadi organisasi terorisme terbesar di Asia Tenggara dan kemudian menjadi penyebab bagi munculnya kasus bom Bali. Dan dari bom Bali itulah kemudian muncul kebijakan negara yang membuat kebijakan yang kuat terhadap penanggulangan terorisme dan melahirkan berbagai kebijakan dan undang-undang ya, yang sekarang disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan revisi dan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Berarti kasus-kasus terorisme yang terjadi beberapa waktu terakhir itu memang sangat mengkhawatirkan tentunya ya Pak ya, apalagi aksi-aksinya tentu membuat kerusakan, kemudian juga ada yang menyerang aparat seperti itu. Nah, kemudian seberapa mengkhawatirkan atau seberapa genting situasi ini, Pak? Yang pertama, memang ada kategori terorisme itu yang kategorinya itu konvensional. Jadi yang disebut Mbak Dewi tadi ada JAD, JAT, kemudian berbagai organisasi terorisme yang muncul di berbagai kota ya. Bahkan satu kota seperti di kampung saya di Bima itu, organisasi radikalisme dan terorismenya itu bisa lebih dari 20 organisasi. Jadi ada ISIS, ada Neo-JI, ada Katipan Indonesia Timur, ada berbagai organisasi yang lain yang tujuannya itu sama, yaitu ingin mengganti ideologi negara dan tidak ingin hidup dengan sistem yang kita anut sekarang gitu. Dan anggotanya tersebar di seluruh daerah di Indonesia, begitu Pak? Dan itu berada di banyak tempat di Indonesia, hanya namanya aja yang beda-beda, tapi visi dan misinya itu yaitu ingin melakukan cara-cara teror yang untuk mencapai tujuan mereka, yaitu ingin mengganti haluan ideologi negara gitu. Dan mereka menganggap bahwa negara ini sudah tidak kondusif untuk dianggap sebagai tempat yang tepat bagi kelompok mereka, dan karena itulah kemudian ada keinginan untuk memimpikan tatanan baru gitu. Mereka memimpikan tatanan baru sesuai dengan ideologi mereka begitu Pak. Dan kemudian faktor apa sih Pak yang menyebabkan faham ini, faham terorisme atau faham mungkin radikalisme begitu, tersebar luas di masyarakat? Jadi ada dua pandangan ya. Yang pertama adalah ada faktor internasional. Jadi berbagai konflik di luar negeri, seperti konflik antara di Myanmar itu
antara Uighur dengan pemerintahan Myanmar di sana. Yeah. Nah, kemudian memicu terorisme di tanah air. Kemudian di Timur Tengah itu ada dulu Arab Spring ya. Dulunya itu misalnya ada revolusi Iran. Kemudian ada berbagai konflik global yang menjadi pemicu munculnya radikalisme di tanah air. Nah, itu yang disebut sebagai terorisme yang dipengaruhi oleh faktor transnasional. Yeah. Dan isu-isunya juga beda. Kalau yang bersifat transnasional itu tentu saja isunya itu lebih bersifat makro ya. Kalau kita sebut sebagai far enemy. Jadi simbol-simbol yang mereka sebut sebagai berhala kapitalisme, liberalisme yang menjadi penyebab bagi kemunduran atau krisis di dunia timur atau di tatanan masyarakat mereka, ya itu yang kemudian mereka lawan katanya. Sehingga dengan harapan bahwa kalau masalah kapitalisme, masalah globalisasi ini bisa dapat diatasi, maka konsekuensinya kehidupan mereka impikan dan harapan itu bisa tercapai. Nah, yang kedua adalah terorisme yang dipicu oleh faktor di dalam negeri. Jadi misalnya faktor urbanisasi, konflik sosial, faktor keluarga. Nah, misalnya dalam konteks itu bisa dilihat dalam diri Imam Samudra. Imam Samudra itu kan hidup di daerah yang miskin di Banten. Lalu kemudian dari keluarga yang berantakan gitu kan. Kemudian itu memicu radikalisme di dalam diri Imam Samudra dan kemudian melakukan teror ya. Kemudian kita tahu kemudian terjadi hukuman mati terhadap Imam Samudra. Nah, itu disebabkan oleh faktor perubahan sosial dan urbanisasi. Kemudian yang kedua adalah faktor mindset keagamaan. Jadi ada memang pertumbuhan namanya revivalisme agama. Jadi ada pandangan yang ingin memanfaatkan dalam tanda petik ini momentum kebangkitan agama gitu. Saya pernah berdiskusi dengan Profesor Dakota di Yogyakarta, seorang ahli Amerika yang berpengaruh, mengatakan bahwa memang dalam 20 tahun terakhir dan ke depan itu ada semacam kebangkitan agama ya, mungkin semua agama bangkit. Nah, dalam konteks kebangkitan itu kelompok radikal ini memanfaatkan isu kebangkitan atau revivalis agama ini sebagai arena untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mereka bisa mengorganisir sel-sel terorisme baru dan kemudian menyebarkannya. Nah, saya contohkan misalnya ketika saya berdiskusi dengan seorang tokoh sentralnya ya, yaitu Aman Abdurrahman ya di penjara. Beliau mengatakan bahwa radikalisme itu disebabkan oleh tumbuhnya Wahabisme. Wahabisme. Dan di Indonesia ini menjadi tempat bersemainya kelompok Wahabisme ini. Karena di Indonesia ini negara yang bebas, negara yang luas katanya, sehingga tumbuh berkembang ini bisa berkembang di berbagai daerah. Ya, Pak Aman mengatakan ya meskipun saya di dalam penjara tapi ya kayak JAD itu kan berdiri sendiri gitu. Ya mungkin membaca dari buku-buku yang dia lahirkan, lalu bahkan 30 buku yang ditulis oleh Aman Abdurrahman itu disebarkan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris di Timur Tengah. Nah, artinya Indonesia menjadi idolog gitu ya. Nah, artinya bahwa di Indonesia ini ada faktor transformasi kelompok kelompok radikal itu di dalam tafsir keagamaan yang lebih eksklusif. Kemudian ada sikap masyarakat yang permisif gitu. Artinya masyarakat itu menganggap sulit membedakan antara orang yang agamis dengan orang yang berpotensi menjadi radikal. Nah, ini yang tumbuh di masyarakat sehingga sulit sekali pemerintah, misalnya BNPT atau Densus 88 mau bekerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang rentan ini untuk mendukung kegiatan penanggulangan terorisme. Berarti tadi kalau boleh saya simpulkan ada 3 hal yang menyebabkan
paham ini berkembang di masyarakat secara luas begitu ya Pak ya. Pertama tadi dari segi internasional, kemudian yang kedua dari dalam negeri sendiri yaitu faktor seperti sosial, kemudian ekonomi begitu. Dan yang ketiga adalah dari sisi keagamaan ya Pak ya. Nah, dari tiga hal itu bagaimana cara kita untuk menanggulanginya ya Pak ya? Sebagai masyarakat yang awam nih. Nah, kemudian misalnya saya berada pada level masyarakat yang mungkin memiliki keluarga yang kurang baik, kemudian mungkin secara ekonomi mungkin juga kurang baik, kemudian ada doktrin atau ada informasi untuk melakukan radikalisme begitu. Nah, kita sebagai orang awam bagaimana cara memfilter itu begitu Pak? Menurut saya ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah secara umum ya, bahwa yang pertama itu soal kebijakan. Saya melihat bahwa dari sisi kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia ini termasuk dalam kategori sangat detail dan sangat mencakup berbagai aspek yang diperlukan ya, mulai dari menghadapi unsur radikalismenya sendiri sampai pada menghadapi orang-orang yang masih mengalami radikalisme, kemudian orang yang sedang dipenjara, sampai pada keluarga-keluarganya. Itu yang disebut sebagai pendekatan penanggulangan terorisme yang berbasis kemanusiaan dan menggunakan kaedah deradikalisasi. Jadi banyak di undang-undang terorisme yang baru tahun 2018 itu yang mencakup tentang kebijakan negara yang ingin menyentuh aspek-aspek kemanusiaan, karena banyak orang itu sebetulnya setelah tidak lagi menjadi teroris, dia sadar, dia mengatakan ternyata saya korban. Misalnya Ustadz Iman Sauri ya, Sauri itu mantan polisi di Depok. Lalu kemudian setelah beliau sadar bahwa saya sebetulnya korban juga gitu, karena ketika terjadi indoktrinasi saat saya menjadi polisi, saya menyadari itu saya diserang oleh kelompok keras gitu, untuk kemudian saya terpengaruh dan mau keluar dari kepolisian. Kemudian ada juga misalnya Huda ya, itu bahkan alumni IPDN. Aktif di Pemda di Banda Aceh sana, kemudian ikut pelatihan terorisme di gunung di Aceh sana, dan dia menjadi radikal. Saya diskusi sama dia bahwa saya juga korban gitu. Artinya memang tidak semua pelaku terorisme itu sadar begitu ya Pak ya, akan ternyata saya korban begitu, berarti yang kemarin saya lakukan itu salah begitu. Atau sebetulnya apa yang mereka pikirkan ketika mereka melakukan atau mungkin terpengaruh oleh paham-paham terorisme tersebut, dan kemudian mereka bilang bahwa saya korban begitu. Iya, jadi ketika mereka terpapar oleh radikalisme itu, ada pandangan bahwa mereka lah yang paling benar gitu. Nah, sehingga pemerintahan itu dianggap togut, dan kalau mereka mengikuti atau tidak keluar dari profesinya di pemerintahan itu dianggap kafir atau bersalah. Nah, ini yang berada dalam pemikiran mereka ketika diindoktrinasi. Tapi setelah mereka jadi orang biasa seperti sekarang dan sudah diterima lagi oleh masyarakat, dan pemerintah juga menganggap mereka sebagai mitra yang bisa diberdayakan untuk bekerja sama. Lalu mereka menyadari bahwa kami ini sebagai korban. Cuman ada catatan setelah saya coba diskusi dengan berbagai mantan terorisme ya. Salah satunya itu misalnya Abu Toto. Abu Toto itu pernah memiliki masa yang pernah beliau radikalisasi itu mungkin ribuan di Jakarta ini, di Jabotabek. Nah, ketika beliau pada akhirnya itu ingin kembali ke masyarakat ya, setelah mengalami proses di pengadilan dan seterusnya, kemudian beliau ingin membantu pemerintah. Tapi ada kendala di situ bahwa ukuran hubungan dengan misalnya pemerintah itu tidak dalam waktu yang panjang, jadi mungkin hanya sekian tahun. Nah, pada dasarnya menurut Abu Toto itu perlu setidak-tidaknya satu generasi atau generasi itu artinya?
ya mungkin bisa lebih dari 10 tahun untuk kemudian membangun kesadaran dari keluarga yang tadi terpapar untuk dikembalikan sebagaimana keadaan semula. Dan tidak hanya cukup dengan situ, harus ada namanya proses setelah deradikalisasi dilakukan, ada proses disengagement. Jadi orang-orang yang terpapar radikalisme itu kan setelah dia merasa sebagai korban dan dia ingin kembali lagi ke masyarakat, tapi kan ada yang terikuti di situ, ada istri sama anaknya. Ya, betul. Nah, bagaimana menangani itu dalam jangka pendek dan jangka menengah? Nah, biasanya pemerintah itu lebih condong membantu pada jangka pendek. Nah, harapan kami sebagai unsur akademisi yang meneliti ini setiap saat, itu perlu ada penanggulangan pemerintah yang bersifat jangka pendek dan juga menangani dalam jangka panjang. Saya contohkan misalnya dulu ada Pak Dr. Wawan Purwanto ketika beliau berada di kantor wakil presiden. Nah, beliau juga melakukan proses disengagement ini. Disengagement artinya ada intervensi ekonomi dan bantuan kemanusiaan terhadap keluarga-keluarga yang dimaknai telah terpapar oleh radikalisme dan terorisme, dan itu efektif. Nah, cuman perlu ada interagency cooperation, kerjasama antar lembaga yang mendorong Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan lain-lain, itu juga bekerja sama dalam rangka mengatasi dan mencegah radikalisme ini muncul. Nah, cuman ada kendala di situ bahwa 80% penanggulangan terorisme ini dilakukan dengan cara intelijen, mengumpulkan data dan sebagainya. Tindakan yang dilakukan misalnya oleh BNPT atau oleh Densus 88 itu kan hanya ya 10% porsinya. Jadi hard power penangkapan sampai ke proses pengadilan itu porsinya itu di bawah 20%. Nah, karena 80% adalah proses deteksi dini dan intelijen, sehingga menurut saya bagaimana ada leading sektor ya saya kira seperti lembaga-lembaga strategik ya di Indonesia ini ada BIN, ada mungkin di Pemda itu ada Kominda, Komunitas Intelijen Daerah, Kominpus, Komunitas Intelijen Pusat, dan berbagai kementerian lembaga yang punya fungsi deteksi dini. Ini harus ada upaya untuk membangun kebersamaan dalam rangka menghadapi radikalisme dan terorisme. Karena kebijakan pemerintahan, kebijakan Presiden Jokowi jelas bahwa untuk menghadapi terorisme ini ada peraturan presiden untuk menghadapi radikalisme sendiri. Ada kebijakan presiden untuk menghadapi radikalisme di pemerintahan sampai ke BUMN. Kemudian yang ketiga ada kebijakan presiden kalau tidak salah tahun lalu itu khusus tentang ekstremis violent. Nah, saya kira ini lebih fokus gitu. Karena sekitar 10 tahun yang lalu kami dilibatkan dalam forum internasional untuk membuat kebijakan mengubah dari terorisme ke namanya ekstremisme berkekerasan. Definisinya diubah begitu, Pak? Definisinya diubah, dan ini dipraktekkan di Inggris, di Amerika Serikat, di Australia, dan terutama di Australia sekarang sudah ada kebijakan yang hanya melabelkan ekstremisme itu terhadap orang yang betul-betul terbukti melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan atau kejahatan dalam bentuk teror. Setelah proses pengadilan berlangsung. Jadi sebelum itu orang tetap dianggap sebagai kelompok radikal ekstremis. Nah, cuman di Australia itu tidak lagi melabelkan satu agama saja. Semua orang yang radikal dikategorikan melakukan tindakan aksi terorisme adalah orang yang dikategorikan sebagai ekstremisme berkekerasan. Baik. Nah, itu yang dengan jenius dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini sebetulnya dengan membuat kebijakan tahun lalu kalau salah membuat perpres tentang ekstremisme berkekerasan. Nah, cuman aksi-aksinya ini, aksi penanggulangannya ini yang mungkin perlu diturunkan lagi dalam bentuk kebijakan, baik pada level makro di BNPT maupun yang dilakukan oleh badan-badan khusus yang menangani fungsi strategik intelijen. Berarti menurut Bapak upaya pemerintah dalam menanggulangi terorisme atau mungkin mencegah terorisme begitu belum cukup begitu, Pak? Atau memang pemerintah sudah melakukan yang terbaik saat ini? Selain membuat kebijakan tentu harus melakukan aksi ya, tentu harus diimplementasikan begitu. Saya pernah ditanya oleh
seorang profesor yang merupakan kepala FAS ya, Vietnam Academy of Social Science, ke dalam sebuah konferensi 50 tahun ASEAN. Yeah. Beliau menanyakan kepada saya sebagai pembicara mewakili Indonesia pada saat itu, kenapa Indonesia ini menjadi pusat dari perkembangan terorisme di Asia Tenggara? Bagaimana posisi Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN? Kan kebetulan ASEAN ada sekretariat di Jakarta. Yeah. Nah, saya mau jawab bahwa ancaman terorisme ini merupakan ancaman yang bersifat global, dan itu sangat sulit kita untuk memberantasnya. Dan mungkin yang bisa kita lakukan, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, adalah mengurangi sedapat mungkin aksi-aksi dan ancaman terorisme ini dengan mengefektifkan regulasi. Ya, dengan mengefektifkan regulasi. Dan ya, itu Pak, ya? berhasil gitu, bahwa kemudian deradikalisasi ini sudah berjalan. Yang kedua, penangkapan sebelum terjadi aksi terorisme yang merusak, kata Mbak Dewi tadi, menghancurkan kantor-kantor segala macam, itu sebagian besar dapat dideteksi ya. Ya, termasuk mungkin ya aksi yang disebut Mbak Dewi tadi di Makassar. Betul. Termasuk di di Mabes Polri, dan yang terbaru ini dilakukan oleh Abu Aliyah Al-Indonesi. Nama aslinya itu tadi Krishna. Nah, ya, itu adalah salah satu lulusan terbaik di alma mater saya juga di UI, jurusan kimia, dan kita lihat itu bahwa terorisme itu dilakukan oleh orang-orang pintar, dan karena itu kita harus juga menghadapinya dengan cara yang pintar. Baik Pak, yang terakhir mungkin Bapak bisa memberikan closing statement kepada pemirsa, mungkin kaitannya adalah himbauan ya kepada masyarakat supaya terjauhkan begitu, atau tidak terpengaruh oleh paham-paham terorisme ataupun radikalisme begitu Pak. Silakan. Terima kasih. Jadi saya mengajak masyarakat ya agar menjadi masyarakat yang betul-betul mengikuti falsafah kebangsaan kita ya, sebagai orang Indonesia. Kita ini menjadi masyarakat yang moderat ya, sudah berabad-abad, bahkan sebelum kemerdekaan. Masyarakat khususnya umat Islam itu kan menjadi pelopor bagi moderasi keagamaan ya. Bahkan satu di antara negara yang paling kuat di dunia dalam hal deradikalisasi adalah Indonesia, dan karena didukung oleh kondisi masyarakat yang berperan serta dalam menanggulanginya. Hanya saja mungkin sekarang perlu ada penguatan atau peran yang lebih kuat dari masyarakat untuk turut serta mencegah kalau ada potensi atau ada informasi yang berpotensi mengarah kepada kegiatan yang tertutup dan eksklusif ya. Kita tahu seperti terorisme di Surabaya, satu keluarga itu terjadi dilakukan dengan cara yang yang nggak lazim ya. Pakai tidak berjenggot, kemudian pakai levis, kemudian bisnis seperti biasanya ya, bisnis parfum, bahkan bertetangga dengan yang beda agama. Jadi sebelah sini beragama Kristen, sebelah sininya beragama Hindu. Bahkan sebelum kejadian sempat menyumbangkan urunan RT kepada bendaharanya itu yang beragama Kristen. Nah, tetapi di situ kita lihat bahwa harmoni dalam kebangsaan itu cukup tinggi. Hanya saja kelompok yang rentan terhadap radikalisme dan terorisme ini juga banyak, yang diakibatkan oleh faktor-faktor pemicunya tadi, yaitu mungkin faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah, atau harapan hidup atau mimpi untuk maju atau berubah ke depan itu lemah. Nah, mungkin kita harus memberikan optimisme yang tinggi bahwa pemerintah dan masyarakat sudah harus bekerja sama lebih baik dalam rangka menghadapi radikalisme ini dengan membangun kepercayaan gitu ya, trust building, dan tidak menganggap, karena terorisme itu menganggap negara itu sebagai musuh atau sebagai togut. Nah, dan itu terbukti bahwa
anggapan seperti itu menyesatkan dan membuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum gitu. Nah, sehingga perlu ada pendekatan yang non panel ya, atau yang bersifat pencegahan dengan mengutamakan deteksi dini ini. Nah, deteksi dini ini kan banyak leading sektornya. Betul. Ada misalnya BIN, ada BNPT, ada Mabes Polri, bahkan di Pemda-Pemda itu sebagai unsur komunitas intelijen di daerah yang sangat efektif untuk mengumpulkan data dan bekerja sama dalam membuat kebijakan penanggulangannya. Nah, oleh karena itu menurut saya untuk menghadapi atau mengurangi tumbuhnya sel-sel radikalisme baru yang tidak terdeteksi ya, kita harus waspada terhadap apa yang disebut dengan lone wolf di dalam radikalisme itu, yang melakukan tindakan sendiri berbasis kepada ideologisasi melalui media sosmed, yang kemudian dilakukan tindakan secara individual. Dan oleh karena itu pendekatan keluarga harus ditinggalkan, ditingkatkan ya, bahwa keluarga harus kokoh sehingga bisa mencegah sedini mungkin anak-anak mengalami radikalisasi ya. Betul. Terutama yang bagian masa pencarian identitas. Iya, baik, terima kasih Pak Sidra atas bincang-bincangnya hari ini, sangat menarik sekali ya. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Pemirsa, itu tadi pembahasan kita mengenai perkembangan terorisme di Indonesia, dan sesungguhnya keamanan dan perlindungan itu sangat penting dan sangat genting saat ini, apalagi terkait dengan aksi terorisme. Tetap waspada, saya Dewi Maryam, sampai jumpa.